Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul tentang manajemen kearsipan. Nah, yang pertama yaitu tentang apa pengertian dari manajemen kearsipan. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen. Manajemen ini berasal dari kata kerja to manage yang berarti kontrol. Nah, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi mengendalikan, menangani atau mengelola. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep teori, prinsip dan teknik pengelolaan. Kemudian manajemen ini sebagai seni artinya kemampuan pengelolaan sesuatu itu merupakan seni menciptakan atau kreatif. Dari beberapa pendapat tentang pengertian dari manajemen oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen ini merupakan kegiatan mengelola dan mengorganisir sumber daya yang ada agar menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggerakkan orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian arsip. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 dinyatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan di dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, manajemen kearsipan dapat dijabarkan sebagai perencanaan, pengawasan, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan, serta kegiatan manajerial lainnya yang berorientasi pada kegiatan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip dengan tujuan untuk mencapai dokumentasi yang baik dan sesuai dengan kebijakan dan transaksi yang nyata dan manajemen operasi organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian bagian B yaitu tentang tujuan pengarsipan. Arsip ini memiliki peranan penting sebagai sumber informasi dan alat pengawasan yang dibutuhkan sebuah organisasi dalam melakukan perencanaan. Nah, tujuan daripada pengarsipan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dapat menghemat tempat penyimpanan, misalnya berupa wadah, rak, laci maupun lemari atau bangunan lainnya yang menyimpan sesuatu. Kemudian yaitu menjaga kerahasiaan. Tujuan penyimpanan arsip yaitu dapat menjaga kerahasiaan karena arsip biasanya merupakan berupa berkas atau barang benda yang penting yang berpengaruh bagi banyak orang. Kemudian itu yang ketiga, menjaga kelestarian. Arsip ini tidak hanya berupa berkas atau barang penting, tetapi juga barang benda yang unik atau mengandung nilai sejarah sehingga perlu dijaga dan disimpan dengan baik. Kemudian yaitu menjaga arsip tetap baik dan aman. Maksudnya yaitu benda penting dengan baik. Berikutnya yaitu tentang menjaga arsip tetap baik dan aman. Tujuannya yaitu untuk mencegah kerusakan bila sewaktu-waktu arsip tersebut dibutuhkan. Kemudian yaitu mempermudah pencarian arsip, yaitu dapat dengan mudah dicari karena sistem pengarsipan ini disusun secara teratur.
Kemudian yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga. Hal ini dapat bertujuan untuk menghindari pemborosan tenaga dan waktu dalam pencarian arsip yang dibutuhkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis arsip. Ada banyak jenis-jenis arsip yang terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu jenis arsip berdasarkan kepemilikannya terbagi atas dua, yaitu arsip dari lembaga pemerintah dan arsip dari instansi pemerintah atau swasta. Yang kedua yaitu jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya. Nah, jenis arsip berdasarkan fungsi ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip statis. Kemudian yang ketiga yaitu jenis arsip berdasarkan isinya. Dapat dibagi beberapa, yaitu yang pertama financial record. Arsip bisa berisi financial record yang merupakan arsip berupa catatan-catatan mengenai masalah keuangan. Yang kedua yaitu inventory record. Arsip ini juga berisi Yang kedua yaitu inventory record. Inventory record berisi yakni catatan-catatan yang berhubungan dengan keadaan barang dagangan. Bagian ketiga yaitu personal record. Arsip juga bisa berisi personal record, yakni catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah-masalah kepegawaian seperti catatan riwayat hidup, pengalaman kerja, atau absensi pegawai. Kemudian yang selanjutnya yaitu sales record. Arsip juga bisa berisi mengenai sales record, yakni arsip berupa catatan-catatan yang berisi informasi mengenai penjualan. Kemudian yaitu production record. Arsip juga bisa berisi production record, yakni arsip berupa catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah produksi. Bagian keempat, jenis arsip berdasarkan fisiknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu arsip tertulis dan arsip visual. Kemudian yang kelima, jenis arsip berdasarkan kepentingannya terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu vital record, yang kedua important record, yang ketiga useful record, dan yang keempat non-essential record. Nah, jadi ada beberapa banyak jenis-jenis arsip yang dapat kita ketahui bersama. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Akan melanjutkan materi kami tentang perlengkapan arsip. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perlengkapan arsip ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kartu indeks. Yang kedua, kartu tunjuk silang. Yang ketiga, lembar pinjam arsip. Yang keempat, map pengganti. Dan yang kelima yaitu buku arsip. Nah, kartu indeks itu adalah kartu yang berisi identitas suatu arsip yang disimpan. Nah, kartu indeks ini mencatat hal-hal yang penting, misalnya judul, nomor surat, hal surat, tanggal surat, kode kartu indeks tersebut. Nah, kartu indeks ini digunakan apabila arsip yang disimpan atau kartu indeks ini tidak digunakan jika dokumen disimpan menggunakan sistem abjad. Yang kedua, kartu tunjuk silang. Nah, kartu tunjuk silang ini untuk membantu menemukan arsip. Kartu tunjuk silang ini salah satu petunjuk yang ada pada tempat penyimpanan. Yang ketiga yaitu lembar pinjam arsip. Nah, lembar pinjam arsip ini merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat setiap pinjam arsip. Kegunaannya yaitu yang pertama, sebagai bahan bukti adanya peminjam arsip. Yang kedua, untuk mengetahui siapa dan kapan batas waktu pengembalian arsip yang telah dipinjam tersebut. Yang ketiga yaitu untuk tanda bahwasanya arsip itu sudah
dipinjam atau sudah pindah tempat. Yang keempat yaitu mencegah terjadinya kehilangan arsip. Dan yang kelima yaitu sebagai dasar untuk melakukan penilaian arsip. Map pengganti. Artinya, jika surat yang dipinjam tidak hanya satu surat saja, tetapi satu map. Nah, pada satu map itu berisi tentang seluruh surat-surat, makanya dibuat pada map pengganti. Yang kelima yaitu buku arsip. Nah, buku arsip ini merupakan buku yang digunakan untuk mencatat penyimpanan arsip tersebut. Sekarang kita masuk pada bagian E, yaitu prosedur arsip. Nah, prosedur arsip ini dikatakan sebagai langkah dalam pekerjaan yang dilakukan atau disimpan dalam suatu wakat. Nah, prosedur arsip ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penyimpanan sementara atau file pending. Nah, penyimpanan sementara ini digunakan untuk menyimpan sementara sebelum wakat selesai diproses. File ini terdiri dari map-map yang diberikan label tanggal yang berlaku untuk atau memiliki jangka waktu batas waktu selama 3 bulan. Yang kedua yaitu penyimpanan tetap atau file permanen. Nah, langkah-langkah file permanen itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, memeriksa setiap lembar arsip untuk memastikan arsip telah disiapkan dan disimpan. Yang kedua, mengindeks dengan cara menentukan nama, subjek atau kata tangkap pada surat sebelum menyimpan. Yang ketiga yaitu memberi kode, artinya jika apabila suatu saat ada yang ingin meminjam atau mengeluarkan file, petugas mudah menyimpan surat tersebut dengan tanda yang sudah ada. Yang keempat yaitu menyortir dengan cara mengelompokkan dokumen sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu menyimpan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang telah digunakan. Sekarang kita masuk pada bagian G, yaitu pemusnahan arsipan. Nah, pemusnahan ini merupakan alat bukti. Mengapa dikatakan sebagai alat bukti? Karena arsip bukti transaksi bukti terjadinya peristiwa tersebut. Nah, pemusnahan arsip ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Nah, sekian dari materi kami. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.